Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Bagian ke-69. Tian Xin meninggalkan mejanya, tidak tergesa-gesa agar tidak menimbulkan kecurigaan, lalu keluar dari rumah makan itu. Dengan tenang dia pun lalu membayangi kereta itu yang dijalankan perlahan-lahan menuju ke sebelah utara. Cuaca sudah mulai gelap dan hal ini memudahkan Tian Xin untuk membayangi kereta. Akhirnya kereta itu berhenti di depan sebuah penginapan. Mereka berdua itu menginap di dalam sebuah penginapan yang mewah. Makin panaslah hati Tian Xin, dan dia pun menyelinap ke dalam gelap lalu dari situ dia mengintai. Dia melihat mereka berdua turun dari kereta kemudian bercakap-cakap sebentar. Agaknya, dari jauh dia bisa menduga bahwa Kim Hong minta kepada Siang Koan Wee Hong untuk berangin-angin lebih dulu di taman bunga rumah penginapan itu sebelum mereka masuk. Siang Koan Wee Hong tampak tersenyum di bawah lampu depan pekarangan itu, kemudian keduanya memasuki taman bunga yang letaknya di belakang rumah penginapan dan di sebelah kirinya. Tian Xin tetap membayangi mereka sambil menyelinap di antara pohon-pohon di dalam taman itu, sampai dia dapat mengintai mereka tidak terlalu jauh, dan dapat mendengarkan percakapan mereka. Mereka duduk di atas bangku yang saling berhadapan, dekat kolam ikan emas di mana terdapat sedikit penerangan dari lampu gantung. Suasana di taman itu sungguh romantis, dan pada saat itu amat sunyi. Agaknya tidak terdapat orang lain kecuali mereka berdua. Nona Toan, engkau sungguh cantik jelita seperti bidadari, dan aku berbahagia sekali bisa berjumpa serta mengenalmu, Nona. Terdengar Siang Koan Wee Hong tiba-tiba menyatakan rasa hatinya dengan sikap dan suara mesra. Kim Hong tertawa, ketawa ditahan yang sudah sangat dikenal Tian Xin itu. Engkau juga gagah dan tampan sekali, Siang Koan Kongcu, dan aku pun amat gembira bisa berkenalan denganmu. Ah, benarkah apa yang kau katakan itu Kim Hong, dan bolehkah aku memanggil namamu? Tentu saja benar, dan engkau boleh memanggil namaku. Kim Hong, aku suka sekali padamu. Aku belum dapat mengatakan cinta sebab baru beberapa saat kita berkenalan, akan tetapi aku suka sekali padamu. Aku pun suka sekali padamu, Kongju. Engkau baik sekali dan engkau gagah sekali. Kim Hong, pemuda itu bangkit dan menghampiri, lalu duduk di samping gadis itu dan merangkulnya. Kim Hong tidak menolak, malah mengangkat mukanya sehingga memudahkan Siang Koan Wee Hong untuk menciumnya. Mencium bibirnya dengan mesra dan lama sekali. Keparat jahanam, Siang Koan Wee Hong, bersiaplah engkau untuk mampus. Teriakan ini keluar dari mulut Tian Xin yang sudah meloncat keluar dari tempat persembunyiannya, tak dapat menahan lebih lama lagi rasa panas di dalam dada dan perutnya menyaksikan adegan mesra antara Kim Hong dan putera Pak San Kui itu. Seketika dua orang yang sedang berpelukan dan berciuman itu melepaskan diri masing-masing, dan Siang Koan Wee Hong cepat menyambar Yang Kimnya lalu berbalik. Wajahnya menjadi pucat ketika dia mengenal Tian Xin yang sudah berdiri di bawah lampu. Wajah yang biasanya ramah itu kini nampak muram dan menakutkan. Tian Xin, dia berseru penuh rasa gentar akan tetapi juga marah. Bagus, engkau sudah mengenalku sehingga engkau tidak akan mati penasaran. Tian Xin berkata kemudian, secepat kilat dia menerjang ke depan dengan serangan maut. Akan tetapi, Siang Koan Wee Hong bukanlah orang yang lemah dan dia langsung menggerakkan Yang Kimnya untuk menangkis. Dan terkejutlah putera Pak San Kui itu karena tubuhnya tergetar hebat dan dia terdorong mundur, terhuyung-huyung. Tian Xin tidak mau memberi hati lagi, terus menerjang lawan yang sudah terhuyung itu. Tian Xin terkejut melihat bahwa Kim Hong telah menangkis pukulannya. Sejenak mereka saling pandang.
Akan tetapi Kim Hong tidak mau membuang waktu lagi dan secepat kilat gadis ini mencabut sepasang pedangnya dan menyerang Tian Xin kalang kabut. Tentu saja Tian Xin cepat mengelak. Hatinya terasa bagaikan ditusuk. Begini marahkah Kim Hong padanya, sehingga kini malah membantu Siang Koan Wee Hong dan menyerang dia mati-matian. Ingin dia bicara, ingin dia minta maaf. Akan tetapi di situ ada Siang Koan Wee Hong. Dia malu kalau harus memperlihatkan kelemahannya di depan orang lain. Maka dia pun mencabut pedangnya dan diputarnya pedang itu untuk menangkis. Sementara itu, Siang Koan Wee Hong gembira sekali melihat Kim Hong membantunya. Dia memang telah tahu bahwa gadis itu mempunyai kepandaian silat yang lihai, maka dia pun lalu memutar yang Kimnya dan membantu Kim Hong. Pendekar sadis, sekarang jangan harap engkau dapat lolos dari tanganku, bentak Kim Hong. Bentakan ini diterima oleh Tian Xin dengan mata terbelalak. Dia merasa sangat heran mendengar gadis ini menyebutnya pendekar sadis. Ada permainan apa ini? Akan tetapi karena Kim Hong mendesaknya dengan hebat, dibantu pula oleh pemuda itu, dia merasa serba salah. Apabila dia melawan dengan kekerasan, dia takut kalau akan melukai gadis itu. Maka dia pun meloncat ke dalam gelap lantas melarikan diri. Lekas lapor ayahmu, aku mengejarnya, kata Kim Hong kepada Siang Koan Wee Hong, dan dia pun telah meloncat dengan cepat melakukan pengejaran. Bagaimana pula Toan Kim Hong bisa bersama-sama dengan Siang Koan Wee Hong di kota Taigoan, dan telah berkenalan dengan akrabnya? Terjadinya 3 hari yang lalu, di dalam sebuah hutan di lembah sungai Venho. Ketika itu, seperti yang telah menjadi kesukaannya, Siang Koan Wee Hong berburu binatang hutan. Yang Kimnya yang selalu dibawanya tergantung di punggung, adapun tangannya memegang busur dan anak panah. Ketika melihat seekor kijang, dia cepat mengejarnya. Kijang itu masih muda dan gesit bukan main, berloncatan amat cepatnya dan menyusup-nyusup ke dalam semak-semak, kalau didekati meloncat lagi. Wee Hong telah melepaskan anak panah 2 kali, yang sekali luput dan yang sekali lagi hanya menyerempet di betis binatang itu, membuatnya menjadi semakin ketakutan, liar dan lebih cepat lagi larinya. Akan tetapi, akhirnya Siang Koan Wee Hong bisa mendesaknya ke tepi sungai dan binatang itu kebingungan. Wee Hong memasang anak panah pada busurnya dan sudah siap untuk membidikkan anak panahnya. Akan tetapi pada saat dia hendak melepaskan anak panah, tiba-tiba saja kijang itu mengeluarkan teriakan nyaring dan roboh terpelanting. Wee Hong terkejut bukan kepalang dan cepat meloncat, akan tetapi dia melihat bayangan berkelebat dan seorang gadis cantik jelita telah berdiri di dekat bangkai kijang. Siang Koan Wee Hong terpesona dan memandang dengan melongo. Apa yang kau pandang? Gadis itu membentak sambil memandang dan bertolak pinggang. Siang Koan Wee Hong baru sadar dan dia tersenyum, menyimpan gandewanya kemudian berjalan menghampiri. Ah, tadi kusangka ada bidadari yang turun dari kahyangan. Nona, apakah Nona manusia biasa? Wanita itu adalah Kim Hong dan ketika mendengar ucapan itu, Kim Hong juga tersenyum. Pemuda tampan ini sungguh mengagumkan dan juga menyenangkan hatinya. Kalau aku bukan manusia, apakah kau kira aku setan atau siluman? Siang Koan Wee Hong memandang ke kanan dan kiri. Tempat ini amat sunyi, dan kijang ini tiba-tiba tewas sebelum kupanah, lalu muncul seorang seperti Nona. Begini, cantik jelita. Aku mendengar bahwa di tempat-tempat sunyi seperti ini terdapat siluman-siluman yang pandai merubah diri menjadi wanita cantik melebihi bidadari, seperti dongeng tentang Tiat Ki dalam dongeng Hong Sin Pong itu, begitu cantiknya sampai menjatuhkan hati Kaisar Tiuong. Apa kau tidak dapat membedakan antara manusia dengan siluman? Kim Hong menanggapi, tidak marah disangka siluman sebab cara pemuda itu mengatakannya sama sekali tidak terkandung nada menghina, melainkan memuji. Semakin gembiralah hati Siang Koan Wee Hong melihat betapa gadis yang cantik jelita itu mau menanggapinya, maka dia langsung pasang aksi, pura-pura berpikir dan mengingat-ingat, mengerutkan alisnya, kemudian berkata dengan wajah berseri, kini aku ingat. Dalam kitab dongeng kuno tentang siluman-siluman yang menyamar sebagai wanita cantik terdapat tanda-tanda. Ada tanda yang sebelumnya maaf, Nona.
Kata kitab itu, bila siluman rase atau rubah menyamar sebagai wanita, ada satu hal yang tak dapat dilenyapkannya, yaitu ekornya. Wanita cantik penyamaran siluman rubah itu tentu mempunyai ekor. Akan tetapi tentu saja, aku tidak dapat membuktikan pada dirimu. Dia berhenti untuk melihat reaksi gadis itu. Akan tetapi Kim Hong masih tetap tersenyum saja, dan agaknya tidak nampak marah sama sekali. Hal ini langsung membuat Siang Koan Wee Hong menjadi semakin girang dan berani. Akan tetapi ada tanda lain lagi yang dapat kubuktikan pada dirimu, Nona. Kata kitab itu, seorang wanita penyamaran siluman rubah mempunyai dua tanda, yaitu pertama, karena tubuh yang diambilnya adalah tubuh wanita yang telah mati, maka lengannya akan terasa dingin seperti mayat kalau dipegang, dan dari hawanya keluar bau rubah yang khas. Nah, aku boleh menyentuh lenganmu, Nona, dan kalau aku boleh mendekatimu tentu aku akan segera bisa membedakan apakah Nona seorang manusia biasa atau sebangsa siluman. Kim Hong tersenyum, sepasang matanya bersinar-sinar dan wajahnya yang cantik manis itu berseri. Dia juga merasa gembira oleh sikap pemuda itu. Maka dia menyingsingkan lengan baju sebelah kiri kemudian menyorongkan lengan kirinya kepada Wee Hong sambil berkata dengan senyum, "Nah, periksalah." Siang Koan Wee Hong girang bukan main dan dia menelan ludahnya melihat sebuah lengan yang berkulit begitu mulus, putih dan lembut, halus seperti lilin di raut. Dia pun melangkah maju mendekat, lalu menggunakan tangan kanannya untuk menyentuh. Bahkan sesudah ujung jari-jari tangannya menyentuh kulit halus lunak hangat itu, dengan kedua matanya tetap menatap wajah Kim Hong untuk melihat reaksinya, dan melihat bibir Nona itu tetap tersenyum, maka jari-jari tangannya segera melanjutkan dengan meraba-raba lengan dan memegangnya dengan mesra. Kim Hong menarik lengannya dengan gerakan halus, lantas bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana, dingin seperti mayatkah?" Siang Koan Wee Hong tersenyum lebar sambil memandang dengan mata berseri. Sama sekali tidak. Sebaliknya malah, begitu hangat, halus dan lunak dan yang tercium olehku hanya keharuman seperti bunga setaman. Kim Hong tersenyum gembira, akan tetapi berlagak tak senang. Engkau seorang perayu. Siapakah engkau? Siang Koan Wee Hong menjura, "Perkenalkan, Nona, namaku Siang Koan Wee Hong. Aku tadi sedang berburu di hutan ini dan mengejar-ngejar kijang itu sampai ke tepi sungai. Setelah aku berhasil menyudutkannya dan siap hendak melepaskan anak panah, tahu-tahu kijang itu roboh dan tewas, lalu muncullah Nona. Siapakah Nona dan bagaimana seorang wanita muda seperti Nona dapat berada di tempat sunyi terpencil ini?" "Namaku Toan Kim Hong." Nama yang indah sekali, seperti orangnya. Dan si Toan, apakah masih ada hubungannya dengan keluarga pangeran? Kim Hong mengangguk. Siang Koan Wee Hong menjura lagi. Maafkan. Kiranya Nona adalah puteri yang berdarah bangsawan. Sungguh sikap saya layak dihukum. Kim Hong menarik nafas panjang. Sudahlah, urusan kebangsawanan itu urusan dahulu. Sekarang aku adalah orang biasa saja. Aku kebetulan lewat di sini dan selagi menikmati keheningan di tempat ini, aku melihat seekor kijang. Oleh karena perutku lapar, maka aku segera merobohkannya dengan sabitan jarumku. Wee Hong terbelalak. Apa? Membunuh kijang dengan sabitan jarum saja? Agaknya tak masuk akal. Siapa bilang tak masuk akal? Kalau jarumku memasuki kepala melalui antara matanya lalu menembus otak, jawab Kim Hong. Mendengar jawaban ini, tentu saja Siang Koan Wee Hong menjadi semakin kaget dan heran. Sebagai seorang pemuda yang mempunyai ilmu silat yang tinggi, dia tahu bahwa jarum hanya merupakan senjata rahasia ringan yang hanya dapat digunakan dari jarak dekat dan bukan merupakan senjata rahasia yang berbahaya. Akan tetapi gadis ini dapat membunuh seekor kijang dari jarak jauh dengan penyambitan jarum. Bahkan tanpa memeriksa lagi gadis ini dapat memastikan bahwa jarumnya sudah menancap di antara mata kijang itu dan tembus sampai ke otak. Hal ini, kalau memang benar, menunjukkan bahwa gadis ini adalah seorang yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi. Dan jarum itu pun tentu mengandung racun yang hebat. Untuk meyakinkan hatinya, dia pun lalu berjongkok dan memeriksa kijang itu.
dan betapa kagumnya ketika dia mendapat kenyataan bahwa memang benar pada kepala binatang itu, di antara kedua matanya, terdapat luka kecil kemerahan yang mulai membengkak dan mengeluarkan darah. Dia cepat bangkit berdiri dan kembali dia menjura dengan hormat. "Ah, kiranya aku sedang berhadapan dengan seorang pendekar wanita lihai. Toan Lihiap, aku girang sekali dapat berkenalan dengan seorang gadis pendekar sepertimu." "Ah," Siang Koan Kongcu terlampau memuji orang. "Sebaliknya, aku pun pernah mendengar namamu, dan melihat yang kim pada pundakmu tadi pun, aku sudah dapat menduga bahwa engkau tentulah Siang Koan Kongcu yang sudah sangat terkenal itu, putera dari Lo Qianwei Pak San Kui, bukan?" "Tepat sekali, Li Hiap." "Ah, jangan sebut aku Li Hiap, membikin aku merasa canggung dan malu saja." "Baiklah, kalau begitu biarlah ku sebut engkau Toan Siokia." Siang Koan Wi Hong kemudian memanggul bangkai kijang itu. "Nona, setelah kita bertemu dan saling berkenalan di sini, aku mengundang Nona untuk bersama-sama menikmati daging kijang ini. Akan kusuruh orang untuk memasak daging ini di rumahku. Silakan Nona." Demikianlah, kedua orang itu berkenalan dan Kim Hong lalu mengunjungi rumah pemuda hartawan itu. Sebaliknya, Siang Koan Wi Hong kemudian seringkali mengunjungi hotel di mana gadis itu bermalam, mengajaknya pelesir atau makan ke restoran-restoran terbesar di kota Taigoan, mengajaknya pesiar dengan kereta. Maka dalam waktu beberapa hari saja hubungan antara mereka amat akrabnya. Demikianlah pertemuan antara Kim Hong dengan putera Pak San Kui itu sampai mereka dilihat oleh Tian Xin yang membayangi mereka. Kemudian pendekar sadis menyerang Siang Koan Wi Hong ketika melihat betapa putera Datuk Utara itu berpacaran dengan Kim Hong. Di dalam waktu beberapa hari itu, Siang Koan Wi Hong sudah sempat mengajak Kim Hong berkunjung pula kepada ayahnya. Pak San Kui Siang Koan Tiang menerima perkenalan itu dengan hati gembira. Dia melihat bahwa bukan saja gadis itu sangat cantik, dan menurut puteranya juga memiliki ilmu silat yang lihai, akan tetapi juga mengingat bahwa gadis ini masih keluarga bangsawan tinggi, yaitu Pangeran Toan, maka dia merasa girang apabila putranya dapat berjodoh dengan gadis ini. Dan setelah dia mendengar bahwa Kim Hong adalah puteri dari mendiang Pangeran Toan Suong seperti pengakuan gadis itu, maka diam-diam dia terkejut dan semakin kagum. Ia pernah mengenal pangeran pemberontak itu, dan maklum bahwa kepandaian pangeran itu tidak berada di bawah tingkatnya. Bahkan akhirnya ia pun mendengar bahwa sebelum meninggal, pangeran itu bersama istrinya telah menemukan ilmu peninggalan Menteri Deho, sehingga kabarnya memiliki ilmu kepandaian yang sukar dicari tandingannya. Ketika Tian Xin menyerang Siang Koan Wi Hong dengan ganas, karena pemuda ini sudah marah sekali sehingga ingin membunuhnya, Kim Hong membela sahabat barunya itu, dan ketika Tian Xin melarikan diri karena pemuda ini tak mau berkelahi melawan kekasihnya, Kim Hong segera mengejar dan minta kepada Siang Koan Wi Hong untuk melapor kepada ayah pemuda itu. Dengan ginkangnya yang memang lebih tinggi daripada Tian Xin, Kim Hong berhasil membayangi pemuda itu tanpa diketahuinya, dan darah ini dapat melihat pondok kecil yang disewa pemuda itu di tepi kota. Maka dia pun cepat pergi meninggalkan tempat itu dan menyusul Siang Koan Wi Hong ke rumah Pak San Kui. Pada waktu dia tiba di rumah datuk itu, ternyata Pak San Kui telah mengumpulkan semua murid-muridnya, dan ketika melihat Kim Hong datang, Siang Koan Wi Hong cepat-cepat menyambut dan memegang tangan darah itu. "Nona, bagaimana? Dapatkah engkau mengejarnya? Aku tahu di mana dia. Akan tetapi, aku tahu dia lihai sekali, maka aku tidak berani turun tangan sendiri, dan aku cepat menyusulmu untuk memberitahukan hal itu." Akan tetapi Pak San Kui memandang kepada gadis itu dengan sinar mata tajam penuh selidik. "Nona Toan, kenapa Nona membantu puteraku dan memusuhi pendekar sadis?" Pertanyaan ini diajukan secara tiba-tiba dengan suara keras penuh desakan, sebab kakek ini memang menaruh curiga dan sengaja bertanya secara tiba-tiba untuk membuat gadis ini tidak dapat berbohong tanpa diketahuinya. Akan tetapi gadis itu bersikap tenang saja, dan di bawah cahaya lampu yang terang itu nampak betapa gadis itu memandang kepada penanyanya dengan penasaran. "Ah, apakah Lo Qianwei belum tahu? Bukankah pendekar sadis yang sudah membunuh pamanku, Pangeran Toan Ong di kota raja? Lo Qianwei,
Biarpun mendiang ayahku telah dianggap pemberontak oleh kota raja, akan tetapi dia telah diampuni, dan bagaimanapun juga, Toan Ong yang dibunuh pendekar sadis itu adalah pamanku sendiri. Sebab itu tentu saja aku menganggap pendekar sadis sebagai musuhku. Ayah, selain itu kami berdua pun saling mencinta. Aku telah mengambil keputusan untuk memilih Nona Toan sebagai calon jodohku. Karena itu sudah sepatutnya apabila dia membantuku ketika pendekar sadis menyerangku, kata Siang Koan Wi Hong. Kim Hong mengerling ke arah pemuda itu dan sepasang pipinya berubah merah. Akan tetapi gadis ini tidak berkata sesuatu. Jadi engkau sudah tahu di mana dia berada, Nona? Tanya Pak San Kui Siang Koan Tiang. Gadis ini mengangguk. Sebaiknya kalau malam ini juga kita menyerbunya, selagi dia lengah, katanya. Memang itu pun yang menjadi rencana kami, kata Pak San Kui. Akan tetapi, kita masih menanti datangnya pasukan Siong Chiang-kun. Ah, jangan menggunakan pasukan, Lo Qianwei. Tiba-tiba saja Kim Hong berkata sambil mengerutkan alisnya. Mengapa hanya menghadapi satu orang saja harus menggunakan pasukan? Lo Qianwei sendiri adalah seorang yang sakti, belum lagi Lo Qianwei dibantu oleh putra Lo Qianwei yang juga lihai. Dan masih ada lagi murid-murid Lo Qianwei yang terkenal pula. Dan jika Lo Qianwei percaya kepadaku, aku pun dapat membantu. Bukan aku hendak menyombong, tapi kalau aku dibantu oleh Siang Koan Kongcu seorang saja, maka aku pun sudah akan mampu menandinginya. Tentu saja Pak San Kui menganggap gadis ini bicara sombong. Bagaimanapun lihainya, tidak mungkin gadis ini mampu melawan pendekar sadis. Dia sendiri saja merasa gentar menghadapi pendekar yang telah mampu menewaskan Si Tianong dan para muridnya itu. Akan tetapi karena gadis ini pun merupakan pembantu yang lumayan, dia diam saja tidak menanggapi sikap yang dianggapnya sombong itu. Akan tetapi secara diam-diam Siang Koan Wi Hong mempercayai omongan gadis itu, oleh karena dia sudah melihat sendiri betapa gadis itu sanggup menandingi pendekar sadis. Bahkan pendekar itu kelihatan gentar sehingga melarikan diri. Ayah, apabila Toan Siokia membantu kita, aku yakin kita akan mampu menghancurkan pendekar sadis. Lo Qianwei, sesungguhnya telah cukup lama aku sendiri pun ingin sekali bertemu dengan pembunuh pamanku itu dan membalas dendam. Oleh karena itulah, maka sekarang ini sama sekali bukan berarti aku membantu Lo Qianwei, bahkan dapat dikatakan sebaliknya, pihak Lo Qianwei yang membantu aku agar berhasil membalas dendam. Karena aku tidak mau gagal, maka kuharap Lo Qianwei jangan mengerahkan pasukan. Mengapa Nona mengatakan begitu? Pendekar sadis adalah seorang yang amat lihai. Apabila kita menyerbu mempergunakan pasukan besar, tentu sebelumnya dia akan mengetahui lebih dahulu dan dapat melarikan diri, sehingga usaha kita akan sia-sia belaka. Sebaliknya kalau yang menyergapnya hanya kita saja, yang semua memiliki kepandaian yang cukup tinggi, maka kita tentu akan bisa datang tanpa menimbulkan suara dan dapat menyergapnya, tanpa memberi kesempatan kepadanya untuk melarikan diri. Sebab itu, kuusulkan agar Lo Qianwei sendiri, dibantu oleh Pak Tian Sam Leong, Siang Koan Kongcu serta aku sendiri, kita berenam sudah lebih dari cukup untuk menandingi dan merobohkannya. Jangan membawa pasukan. Pak San Kui mengangguk-angguk. Kini dia melihat benarnya ucapan gadis itu. Dan secara diam-diam, dia girang bahwa puteranya dapat menarik gadis ini sebagai sahabat. Kini dia yakin pasti akan berhasil membalas dendam, bukan hanya mengalahkan pendekar sadis, bahkan membunuhnya. Baik, kita berangkat sekarang tanpa pasukan, katanya dan mereka lalu berangkat. Kim Hong berjalan lebih dulu sebagai penunjuk jalan. Pondok itu memang terpencil di pinggir kota. Dan malam telah larut, suasana amat sunyi. Agaknya semua penghuni rumah sudah tidur dan tidak terdengar suara apapun. Dengan hati-hati Kim Hong memberi isyarat-isyarat kepada teman-temannya dan mereka berenam mengurung pondok kecil itu. Kim Hong sendiri bersama Pak San Kui menghampiri pintu depan, dan terdengarlah Pak San Kui berseru, seperti yang telah mereka rencanakan, pendekar sadis. Kami telah mengetahui tempat sembunyimu. Keluarlah untuk menerima kematian. Sejenak sunyi saja. Pak San Kui yang menjadi tidak sabaran itu menggedor pintu. Pendekar sadis, keluarlah, kalau tidak,
akan kurobohkan pondok ini. Jangan robohkan pondokku. Terdengar teriakan lantas pintu depan terbuka, seorang laki-laki tua keluar dari pintu itu. Dari dalam terdengar suara nyaring, "Paman, jangan keluar." Kan tetapi terlambat sudah, melihat seorang pria tua keluar, Pak San Kui menggerakkan Hungwei-nya. Terdengar jerit orang itu yang langsung terpelanting roboh tak bergerak lagi. Pak San Kui sendiri sampai terkejut. Tak disangkanya bahwa orang yang keluar itu sama sekali tidak memiliki kepandaian silat, sehingga begitu mudah roboh dan tewas. Karena menurut Kim Hong rumah itu adalah tempat pendekar sadis bersembunyi, maka tentu saja dia tadi menyangka bahwa yang keluar tentu bukan orang sembarangan. Akan tetapi, membunuh orang, baik bersalah maupun yang tidak, bagi datuk ini tiada bedanya, maka dia pun sama sekali tidak peduli. Puteranya, murid-muridnya dan juga Kim Hong memandang tanpa mempedulikan, melainkan memperlihatkan ke dalam pondok melalui pintu yang kini telah terbuka. Akan tetapi tidak terdengar sesuatu dari dalam pondok itu, juga tak nampak sesuatu yang muncul dari situ. Tianxin yang tadinya sedang merebahkan diri di dalam pondok, begitu mendengar suara Pak San Kui, sudah langsung meloncat ke atas dan membuka genteng, lalu mengintai dari atas. Dia melihat Pak San Kui datang bersama Siang Koan Wi Hong dan Pak Tian Sam Leong, namun sama sekali dia tak merasa gentar. Akan tetapi yang membuat dia meragu adalah ketika melihat Kim Hong berada pula di situ bersama mereka. Tadi pun dia sudah gelisah memikirkan betapa Kim Hong melindungi Siang Koan Wi Hong dan menyerangnya. Dan ternyata gadis itu kini agaknya sudah bersekutu dengan musuh besarnya. Hal ini mendatangkan rasa nyeri di dalam hatinya, lebih nyeri daripada ketika melihat gadis itu berciuman dengan Siang Koan Wi Hong tadi. Kalau memang Kim Hong sudah mengambil keputusan bersekutu dengan Datuk Utara itu untuk memusuhinya, dia pun tidak takut. Demikian suara hatinya yang terasa amat nyeri, kecewa, berduka dan marah. Maka dia pun bangkit berdiri di atas atap rumah itu. Sinar bintang-bintang membuat dia nampak seperti tubuh siluman yang tiba-tiba muncul di situ. Akan tetapi suaranya masih halus walaupun mengandung teguran keras. "Kim Hong, begitu tidak tahu malukah engkau, mau merendahkan diri menjadi kaki tangan Pak San Kui?" Kemudian dia melayang turun ke depan Pak San Kui sambil menudingkan telunjuknya. "Pak San Kui, tua bangka keparat, kalau memang engkau datuk dan laki-laki sejati, hayo lawanlah aku, keroyoklah bersama dengan murid-muridmu, akan tetapi jangan ikut-ikutkan orang lain." Sebelum Pak San Kui menjawab, tiba-tiba Kim Hong tertawa lantas berkata dengan nada menghina, "Pendekar sadis, apakah engkau sudah buta dan tidak melihat dengan siapa kau sedang berhadapan?" Lo Qianwei Siang Koan Tiang adalah Datuk Utara, seorang Lo Qianwei yang gagah perkasa. Dia sendiri saja sudah cukup, siapa yang butuh bantuan untuk mengeroyokmu? Mendengar ucapan ini, Pak San Kui terkejut. Ucapan itu memang bermaksud baik, akan tetapi sungguh merugikannya. Dan sesudah mendengar gadis itu berkata demikian, tentu saja dia akan merasa rendah dan malu kalau maju lalu mengeroyok musuhnya itu. Maka dia pun mengerling ke arah puteranya dan 3 orang muridnya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.